Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Chandra Gumilar dari D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudulkan yaitu Manfaat Pendidikan Gizi tentang Jajanan Berbahaya dengan Media Leaflet terhadap Peningkatan Pengetahuan Gizi Anak SDN Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Pangan atau makanan merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Keamanan serta kebersihan makanan tersebut menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh kita semua sebagai masyarakat. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari adanya efek samping yang ditimbulkan dari beragam makanan seperti adanya kontaminasi, penyalahgunaan bahan makanan, dan keracunan makanan. Pengetahuan anak tentang jajanan sekolah sangat berpengaruh terhadap pemilihan jajanan di sekolah maupun di rumahnya. Survei awal SD Mojolegi menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan anak SD tentang keamanan pangan masih rendah, yaitu sekitar 78,8%. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui manfaat pendidikan gizi tentang makanan jajanan berbahaya dengan media leaflet terhadap pengetahuan gizi anak SD Mojolegi. Kasus keamanan pangan yang banyak dijumpai adalah keracunan pangan, di mana salah satu sumber pangan yang menyebabkan keracunan adalah makanan jajanan. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengonsumsi pangan yang tercemar oleh cemaran fisik, biologis, dan kimia telah terjadi berbagai daerah dan bahkan tergolong sebagai kejadian luar biasa. Berbagai jenis pangan dan minuman yang beredar di Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, telah diwarnai dengan pewarna tekstil atau yang bukan food grade yang tidak diizinkan digunakan dalam pangan. Pewarna-pewarna tersebut memang lebih banyak digunakan untuk tekstil, kertas, ataupun kulit. Berdasarkan beberapa penelitian, telah dibuktikan bahwa zat pewarna atau tekstil yang tidak diizinkan tersebut bersifat racun. Pengetahuan anak tentang jajanan sekolah sangat berpengaruh terhadap pemilihan jajanan di sekolah. Pengetahuan anak dapat diperoleh baik secara internal maupun eksternal. Pengetahuan secara internal yaitu pengetahuan yang berasal dari diri sendiri serta pengalaman hidup, sedangkan pengetahuan eksternal yaitu dari luar. Seperti contohnya kalau dari luar itu seperti kita dari tim medis penyuluhan dan memberi tentang kesehatan kepada anak-anak. Sedangkan kalau dari diri sendiri dia bisa dari pengalaman, misalnya penyuluhan gizi adalah suatu pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau mempertahankan gizi baik. Tujuan penyuluhan gizi ini adalah terciptanya sikap positif terhadap gizi, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dari menggunakan sumber-sumber pangan, timbulnya kebiasaan makanan yang baik, dan adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal yang berkaitan dengan gizi. Untuk promosi kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti cara melalui metode media, tetapi ada yang lebih cara efektif yaitu metode ceramah. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rencana one group response test yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan tentang jajanan berbahaya sebelum dan sesudah diberi penyuluhan tentang jajanan berbahaya dengan metode cara ceramah dengan media leaflet pada anak SD. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 6 SD Mojolegi. Variabel dalam penelitian ini meliputi dua. Yang pertama yaitu variabel bebas,
dan variabel terikat. Nah, variabel bebas yaitu pendidikan gizi tentang jajanan berbahaya. Sedangkan variabel terikat yaitu peningkatan pengetahuan anak SD. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti nama, unsur, jenis kelamin, dan data sekunder yaitu data sekunder merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian, keadaan geografis, monografis, dan data kesehatan. Jalannya penelitian meliputi 1. Tujuan pendidikan gizi, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang makanan jajanan berbahaya. Yang kedua yaitu ada sasaran. Sasarannya itu siswa kelas 6 SD Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Yang ketiga yaitu tempat pendidikannya. Di sini yaitu ruang kelas 6 SD Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Materi pendidikan gizi yaitu pengertian makanan jajanan, macam-macam bahan-bahan makanan, syarat makanan sehat, cara memilih makanan jajanan yang sehat. Yang kelima yaitu metode pendidikan gizi. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, meliputi 1. Input. Input itu ada dana, tempat, waktu, tenaga peserta. Dan ada proses. Proses itu pretest dan posttest. Dan yang terakhir dari pretest ke posttest apakah ada peningkatan atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang berjudul Manfaat Pendidikan Gizi tentang Jajanan Berbahaya dengan Media Lab terhadap Peningkatan Pengetahuan Gizi Anak SD Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Mohon maaf bila banyak kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.